Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada permintaan dari teman-teman semua. Eh, ada yang menginginkan satu teknik katanya. Om, tolong kirim satu teknik katanya yang simple dan profitable. Oke, sini saya langsung ya akan memberikan satu teknik itu. Yang pertama yang harus kita masukkan ke dalam cat yaitu MACD. Ini bawaan standar ya. 12269. Ingat, bawaan standar, nggak ada yang dirubah, nggak ada yang dimodifikasi. Jadi di sini kita trading hanya menggunakan MACD. Oke, yang pertama masukkan dulu MACD-nya. Kita akan random ya, terus ke belakang. Oke, nah cukup. Setelah itu kita akan mencari crossing antara histogram dan sinyal di bawah sama di atas. Oke. Nah, untuk kasus yang sekarang histogramnya di sini. Ya, yang ini. Ini berarti paling rendah. Wah, ini acak-acakan karena pakai apa namanya, saya menggunakan handphone ya, nggak jadi masalah. Saya akan simpan di mana saja yang terdekat. Oke, di sini yang terdekat ya, biar enak, biar cepet. Pertama, pastikan dulu support ataupun resistennya. Nah, di paling bawah, histogram ini paling bawah, dia terjadi antara sinyal dan histogram. Sinyal itu moving average 9 ya. Sinyal menyilang. Ini paling bawah sekali. Setelah itu kita tandain dengan garis. Oke. Nah, sama ya. Nah, kemudian lihat ke sebelah kiri. Nah, ini paling atas di sini. Biar tidak pusing, saya akan kasih warna merah untuk yang atas. Nah, artinya yang atas ini adalah resisten. Ini belum terjadi ya. Di sini belum terjadi. Kita hanya baru sampai sini istilahnya. Ya. Ini ujung gunung, dia menyilang paling tinggi, kita simpan sebagai resisten. Dan paling bawah kita gunakan sebagai area acuan untuk support. Setelah itu berarti kita mencari sinyal ataupun entry buy di support, sell di resisten. Terus berjalan. Nah, apabila terlihat seperti ini, nah berarti ini ada resisten baru. Mau tidak mau kita harus menyimpan di atasnya. Oke. Dan di sini paling bawah ada histogram kecil ke bawah. Berarti di situ artinya support. Ya. Saya kasih warna biru. Jadi ini teknik hanya menggunakan satu indikator, yaitu MACD. Ya. Oke. Ini merah. Nah, jika kita perhatikan di sini terbentuk support, resisten. Betul? Nah, ketika resisten ditembus, kita buy di sini. Kita akan buy di sini dengan target
resisten di atas. Ya. Kenapa kita buy di sini? Karena kita melihat histogramnya pun berada di level 0. Dan SIG-nya masih dalam histogram. Artinya tren kuat untuk naik. Ya. Nah, setelah resisten ditembus, kita lihat SIG-nya turun. Ya. SIG-nya turun dan histogram berada di bawah SIG-nya. Artinya di situ harga akan turun. Kita perhatikan di sini dari resisten, ini ngambil resisten di mana? Dari MACD yang ini, resisten yang ini, harga tidak ditembus dan resisten yang atas berada di bawah sebelumnya. Artinya di sini kita bisa entry sell dengan stop loss di atas, take profit di support terdekat. Support terdekat yang ini yang asalnya menjadi resisten. Seperti itu. Oke? Jadi teknik ini sangat simpel, sangat mudah digunakan, tapi perlu menunggu. Hanya perlu menunggu. Jadi artinya ya, harus diperhatikan antara histogram dan sinyal. Sinyal yang warna merah, histogram yang abu-abu putih ini. Putih ya. Jadi ketika histogram menyilang, ini sinyal akan turun. Tapi tidak besar kemungkinan sedang koreksi. Karena MACD masih berada di atas level 0. Ya. Itu. Jadi jangan sampai melawan arah. Jangan sampai melawan arah apabila kita melihat histogram seperti ini, tapi kita malah buy. Ya, jangan. Kita hanya bisa melakukan entry buy apabila histogram masuk ke dalam ME. Ya. Nah, di sini harga sudah mulai turun. Saya akan perbesar. Nah, oke. Biar kelihatan, saya akan ganti level 2 ininya warnanya ya, biar agak gelap dikit. Oke. Level 2 masih nggak kelihatan. Saya ganti level 3. Nah, ya kelihatan ya. Nah, kita perhatikan MACD histogram dia disilang, dan di sini sinyal untuk jual, sell ya. Berarti di sini sudah membuat resisten baru. Jadi stop loss kita bisa simpan di atas resisten tersebut. Ya, cari paling tinggi terdekat. Itu resisten. Ya, kalau yang sebelumnya kan tinggi, karena yang sebelumnya kan di sini sebelumnya resisten yang ini ya, yang paling tinggi ya, yang ini nih, ini satu, dia balik lagi ke bawah. Nah, silakan diperhatikan, harga cenderung akan turun ya, harga cenderung turun selama sinyal di dalam histogram, harga cenderung turun ya. Sinyal yang merah berada di histogram, harga cenderung turun. Oke. Tapi ketika sinyal saya akan membuat ini support dulu. Kenapa saya simpan garis di situ? Karena di sini sudah membuat lembah di bawah ya. Ini hanya untuk contoh, tapi bisa dipraktekkan. Kalau misalkan mau praktek, silakan buat di akun demo boleh, ataupun di akun real juga boleh, karena ini sudah saya buktikan sangat profitable dan simple. Nah, histogram berada di atas dan sinyal berada di dalam histogram ya, harga cenderung naik ya. Jadi ada dua macam nih untuk naik. Histogram berada di atas level 0
dan signya berada di dalam histogram untuk naik. Nah, histogram berada di level 0, di bawah level 0, dan histogram signya berada di bawahnya histogram. Ini signya yang warna merah ya, menyilang. Oke, itu dua ciri untuk turun untuk naik. Nah, untuk turun ada dua macam. Histogram di bawah, sinyal di atas, di luar, menyilang. Itu pertama. Yang kedua, histogram berada di level 0, sinyal berada di dalam histogram. Ya. Ini teknik sangat simple. Kita bisa gunakan di semua time frame. Ya, termasuk M5 ataupun M15 untuk scalping maupun M1 ya. Jadi intinya lembah sama gunung dijadikan area acuan untuk support dan resisten ya. Di bawah lembah, di atas gunung. Kita buktikan. Saya akan membuat support dulu. Support ya. Karena di sini paling rendah ini ya. Dan di sini juga ada support juga nih. Support ditembus ya, bisa kita perhatikan ditembus turun. Nah, resisten ini 1, berarti yang paling atas. Jadi ini MACD bisa kita gunakan sebagai acuan support dan resisten. Jadi kita nggak usah bingung supportnya di mana, resistennya di mana, nah, ya nggak usah bingung lagi. Ini pun ada 1, tapi saya ngambil yang tertinggi. Oke, nggak apa-apa. Kita masukkan. Karena matematikanya harga, apabila resisten ditembus, harga akan naik. Apabila support ditembus, harga akan turun. Kita perhatikan di sini resisten, gunung, lembah, support, MACD sama signya. Nih, histogram sama signya turun. Ya. Ini naik, koreksi, turun lagi, ini naik, koreksi, nih turun lagi karena tembus ke nah, yang ini paling rendah, berarti support di bawah ini. Kita masih bisa menyimpan support tersebut di bawah. Cari aja yang terendah. Nah, oke. Yang merah. Biru yang paling bawah ya. Kenapa saya nyimpan biru paling bawah di sini? Karena pertama menyilang harga di sini, bukan yang hijau atas ya. Jadi di sini area support ya. Ketika ditembus candle yang ini, harga turun. Oke, berarti ini support yang baru berada di sini di bawah. Ini apabila kita menggunakan time frame M15 ya. Nah, ya. Untuk resistennya saya yang ini akan hapus. Yang ini akan hapus. Ini juga dihapus. Resistennya saya lihat ini untuk hari Senin ya. Untuk hari Senin, support ini berada di sini, yang paling bawah sekali. Resisten ini berada di atas. Kita tunggu nanti apabila dia membuat gunung, kita simpan lagi resisten. Apabila dia membuat lembah, kita simpan lagi support. Dan kita pastikan harga berada di atas support ataupun harga berada di atas resisten. Oke. Ini yang kemarin. Jadi untuk setiap kali trading kita lihat dulu ke kiri ya. Kita lihat dulu ke kiri, support resistennya itu di mana. Gitu. Nah, perhatikan. Ini resisten, ini support. Oke. Harga cenderung naik ya.
Sini ada support baru, kita bisa masukkan sini support baru, ternyata harga lebih rendah ya dari harga sebelumnya. Meskipun 1 poin itu sangat penting ya. Kita cek resisten ditembus, turun, naik, ada konfirmasi buy juga di sini nih. Ya, harga naik. Sini membuat resisten baru karena ini membuat gunung dan dia turun, dan membuat support baru membuat lembah, berarti support di sini. Terus saja ulang lakukan setiap hari. Jadi untuk melakukan trading hari Senin berarti kita melihat hari Jumat. Untuk melakukan trading hari Selasa berarti kita melihat hari Senin. Seperti itu, dilanjut, diulang terus, lakukan secara disiplin dan jangan lupa stop loss ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.